makalahnya Hasan Hanafi. Ini siapa ini Hasan Hanafi ini? Saya Pak Yusuf. Oh ya, silakan Yusuf. Silakan dimulai. Moderatornya siapa? Moderatornya Nur Rohimah. Silakan Nur Rohimah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini akan saudara Yusuf Muhammad Yusuf akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam menurut Hasan Hanafi. Kepada saudara Muhammad Yusuf kami persilahkan. Balik. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh, yaitu Hasan Hanafi. Tapi sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Razak selaku dosen pengampu. Baiklah, Hasan Hanafi, kalau dari biografi mungkin teman-teman bisa, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca di makalah saya yang sudah saya share semalam. Di sini mengenai biografi saya hanya menyampaikan hal-hal yang cukup membuat saya takjub, dan mungkin kita sendiri takjub kalau membacanya lebih jauh, mengingat bagaimana semangat serta kepedulian Hasan Hanafi ini terhadap negaranya dan juga Islam. Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Di masa kecil Hasan Hanafi ini, dia dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup bahwa penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing pada saat itu. Kenyataan itulah yang membuat Hasan Hanafi ini jiwa patriotik ataupun sikap nasionalismenya muncul seperti itu. Sehingga di usia yang masih muda, yang masih belia, yaitu pada umur yang ke-13 tahun, ia telah mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang pada saat itu, untuk melawan Israel pada tahun 1948. Nah, namun iktikat baiknya itu ditolak oleh kelompok pemuda muslimin. Karena kenapa? Karena mereka menganggapnya masih muda, dan juga ia bukan dianggap ataupun berasal daripada kelompok pemuda muslimin. Pemuda muslimin itu sebuah istilah itu wadah ataupun organisasi pada saat itu. Nah, dengan keputusan itu ia kecewa karena ia tidak diperbolehkan seperti itu. Kecewa dan segera menyadari bahwa di Mesir pada saat itu telah terjadi problem persatuan dan perpecahan. Lanjut lagi ketika dia masih duduk di bangku SMA, Hasan Hanafi ini menyaksikan sendiri bagaimana tentara Inggris membantai para syuhada di terusan Suez. Nah, lantas masih di biografi. Lantas bersama-sama dengan para mahasiswa ia mengabdikan diri untuk membantu gerakan revolusi yang telah dimulai pada akhir 1940 hingga revolusi itu meletus pada tahun 1952. Atas saran anggota pemuda muslimin, pada tahun itu pula ia tertarik untuk memasuki organisasi Ikhwanul Muslim atau Ikhwanul Muslimin pada saat itu. Akan tetapi di istilahnya itu di organisasi Ikhwan itu pun terjadi perdebatan yang sama dengan apa yang terjadi di pemuda muslim ataupun organisasi pemuda muslimin. Kemudian Hanafi kembali disarankan oleh para anggota Ikhwan untuk bergabung dalam organisasi pemuda. Ternyata sama di dalam organisasi Mesir Muda juga terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu.
sehingga Hasan Hanafi ini mengalami ketidakpuasan atas cara berpikir kalangan pemuda Islam pada saat itu yang terkotak-kotak. Hal inilah yang menyebabkan Hasan Hanafi memutuskan beralih konsentrasi untuk mendalami pemikiran-pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan sosial. Sekedar informasi tambahan bahwasanya Hasan Hanafi ini sejak muda sangat memiliki banyak talenta seperti itu, baik itu di bidang pendidikan dan juga bermusik. Bahkan pada saat itu Hasan Hanafi ini pernah terkena sakit yang diharuskan, istilahnya itu kan dia pagi mengenyam pendidikan dan sore latihan lagi musik seperti itu, sampai dia sakit dan diharuskan dipilihkan ada pada dua pilihan. Yang pertama, apakah ia harus fokus bermusik, apakah ia harus fokus pada bidang pendidikan ataupun filsafat pada saat itu. Nah, akhirnya beliau memilih untuk fokus di bidang pemikiran ataupun filsafat. Nah, sehingga ia bisa kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya, pemikiran Hasan Hanafi. Pemikiran Hasan Hanafi ini banyak saya cari sumber-sumbernya itu baik di jurnal-jurnal, ada mengenai teologi pembebasan, ada hermeneutik, dan juga ciri Islam. Seperti itu. Nah, yang pertama saya mohon maaf terlebih dahulu karena itu terfokus pada bidang pendidikan agama Islam seperti itu. Saya belum menemukan sumbernya, tetapi ada implikasi dari pemikiran Hasan Hanafi ini terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah Hasan Hanafi ini dikenal sebagai tokoh kiri Islam. Kiri Islam ini hadir untuk menantang dan menggantikan peradaban Barat menghadapi ancaman imperialisme ekonomi berupa korporasi multinasional, ancaman imperialisme kebudayaan. Nah, Hasan Hanafi ini ingin memperkuat umat Islam dari dalam, dari tradisinya sendiri, dan berdiri melawan pembaratan yang pada dasarnya bertujuan melenyapkan kebudayaan nasional dan memperkokoh dominasi kebudayaan Barat pada saat itu. Adapun misi dari kiri Islam ini yang pertama adalah mewujudkan keadilan sosial dalam umat melalui nas Al-Quran. Yang kedua, membangun masyarakat yang bebas dan demokratis, bahwa setiap individu berhak mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, membebaskan Palestina dan mengusir kolonialisme dari dunia Islam. Yang keempat, membangun paham Islamisme yang dimulai dari Mesir, lalu Sungai Nil, Suriah, Maroko, Arab, dan akhirnya terjadi kesatuan umat Islam. Dan yang kelima, membangun sistem politik nasional yang independen, memperkuat jalinan persahabatan dengan bangsa-bangsa Islam Asia Afrika. Dan yang keenam, mendukung revolusi kaum tertindas, karena revolusi mereka adalah revolusi Islam. Nah, ada proyek besar yang diusung oleh Hasan Hanafi pada saat itu dalam mewujudkan kebangkitan Islam, yaitu revolusi tradisi dan modernitas, ataupun yang sangat terkenal sekali, Al-Turas wa Al-Tajdid. Nah, yaitu tetap mempertahankan tradisi-tradisi Islam atau tradisi terdahulu dan juga mengambil hal-hal yang modern ataupun modernitas. Nah, proyek tersebut mempunyai tiga konsen utama, yaitu sikap diri terhadap tradisi klasik, yaitu kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian sejarah dari masa lalu. Yang kedua, sikap diri terhadap tradisi Barat, yaitu kesadaran diri dalam melihat orang lain, yaitu Barat modern. Dan yang ketiga, sikap diri terhadap realitas, yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi, baik yang bersangkutan dengan diri ataupun yang bersangkutan dengan Barat. Secara lengkap ada di makalah. Nah, implikasinya adalah pada pendidikan agama Islam, pemikiran kiri Islam itu sendiri menuntut ataupun menuntun pendidikan Islam, baik dari pemikiran maupun perbuatan pendidikan Islam tersebut harus ke arah pada penyadaran atau rasional dan juga pengalaman empiristik. Pendidikan yang di dalamnya secara inheren ada hal yang keabadian yang mengakibatkan kesemestian. Pendidikan itu merupakan pewarisan sebagai arah pergeseran gerak
peralihan dari potensi ke aktual yang melibatkan kerja eksistensial, sehingga pendidikan tersebut juga kental erat perlutannya dengan inovasi dan progresif sebagai daya pendobrak yang diawali kebebasan dan kemerdekaan ke arah pencerahan. Nah, pemikiran kiri Islam ini kan mengusung tentang konsep kebebasan seperti itu. Sedangkan di dalam pendidikan Islam itu sendiri sering terjadi praktek-praktek pendidikan yang kurang mencerminkan pendidikan kebebasan itu sendiri ataupun pembebasan itu sendiri. Yang pertama adalah arah pendidikan yang kurang integral ataupun komprehensif, dalam artian bahwa pendidikan Islam sering tidak menekankan ranah afeksi, nilai-nilai sikap seperti itu. Ya seperti yang sekarang terjadi mungkin bahwasanya agama Islam itu lebih kepada pendidikan ini. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah itu lebih menekan kepada nilai seperti itu. Nilai dalam artian bentuk angka, tetapi melupakan hal-hal yang afektif ataupun nilai-nilai sikap dan psikomotor perilaku. Padahal jelas dalam Islam, pendidikan Islam itu mengusung tentang bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertutur kata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tiadanya kebebasan akademis dan kurang mencerminkan pendidikan yang demokratis. Pendidikan sering dijadikan ajang doktrinisasi dan pemaksaan paham. Nah, guru yang sering berperilaku otoriter dan doktrin, itulah yang salah satunya melenceng daripada pembebasan ini, pendidikan pembebasan. Yang ketiga adalah kurang adanya kemandirian dan tidak dibebaskan untuk menghasilkan berbagai produk kreatif dan inovatif, sebab dipenuhi oleh intervensi kekuasaan. Keempat, budaya dialog yang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa tabi'in melalui tradisi mujadalah telah lama redup akibat umat Islam dirudung kemujadaan berkepanjangan. Hal ini dipicu dengan anggapan pintu ijtihad telah tertutup, sehingga menjadikan tradisi keilmuan Islam mandul. Yang kelima, sering terjadi praktek kekerasan dalam dunia pendidikan kita. Kekerasan telah menjadi budaya masyarakat. Sebagai contoh, masih dominannya antara hukuman daripada ganjaran. Apalagi hukuman fisik yang sama sekali jauh dari nilai-nilai humanisme. Nah, dan untungnya sekarang itu kan kita lihat banyak kasus seperti kekerasan. Tapi untungnya sudah ada HAM. Tapi HAM ini juga menurut saya membatasi juga ruang gerak guru di situ. Karena bingung guru itu. Guru saya pernah berkata dulu tuh, saya tuh sekarang hanya memberikan pelajaran bukan mendidik seperti itu. Karena dalam mendidik itu kan harus adanya reward and punishment, kita mengenalnya, hukuman. Nah, sedangkan sekarang itu pernah terjadi juga guru yang menyuruh siswanya sholat, mungkin bukan memukul sih, makai mukena seperti itu. Dan siswanya melaporkan guru itu dan akhirnya guru itu masuk penjara. Miris juga sebenarnya. Ada dua sisi hal. Tetapi kekerasan di dalam dunia pendidikan sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan makalah saya ini mengenai Hasan Hanafi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, Nur Rahimah. Oh, ya. Terima kasih atas presentasi dari Muhammad Yusuf tadi. Kan kepada teman-teman yang mungkin mau menanggapi, memberi masukan ataupun memberi pertanyaan. Moderator. Iya. Baiklah, di sini saya yang pertama, saya ingin bertanya kepada, tapi boleh deh. Boleh Pak, langsung bertanya Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau pertanyaan saya ingin bertanya kepada Saudara Yusuf, menarik pembahasan Saudara Yusuf tadi, membahas tentang tokoh kiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah, Hasan Hanafi kan terkenal dengan tokoh kiri Islam.
Ya. Nah, kalau berbicara masalah kiri itu kurang lengkap kalau tidak membahas kanan seperti itu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan antara tokoh kanan dan tokoh kiri Islam? Nah, yang saudara Yusuf bahas tadi kan di bidang pendidikan. Nah, berarti apa perbedaan antara tokoh kanan dan tokoh kiri Islam di bidang pendidikan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rizky Ramdhani, pertanyaan Pak Yusuf juga. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin ada yang bertanya lagi, 2 pertanyaan lagi. Kami persilahkan kepada teman-teman sekalian. Silakan, mungkin Rizky Sania yang lagi ngantuk. Maklum habis sahur ya. Ya. Baik, kalau belum ada biar efektif waktunya ya, silakan Yusuf menanggapi dulu pertanyaan dari ini. Gak apa-apa ya Nur Rahimah, saya langsung Bapak ambil alih ya, saya langsung ambil alih ya. Silakan. Silakan Yusuf. Tentang Iya, kanan terima dan kasih. kiri. Iya. Sebenarnya kalau misal istilah kiri dan kanan ini lebih kepada kalau kiri dalam Islam, istilahnya politik pada saat itu, pada masa Hasan Hanafi ini, istilah kiri itu berarti istilahnya itu perlawanan ataupun kritis terhadap pemerintah pada saat itu. Di mana pada saat itu istilahnya itu pembebasan itu minim, kebebasan berpendapat dan segala macamnya. Sedangkan kanan itu yang pro akan pemerintah, ngikut seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan bidang pendidikan, apalagi di masa sekarang, misal seperti ini contoh, pada saat kebijakan sekolah full day dulu pertama kali dicanangkan, ada yang pro, ada yang tidak, seperti itu. Ada yang kontra terhadap jam pelajaran. Nah, yang pro akan keputusan tersebut itu disebut dengan tokoh kanan. Nah, sedangkan yang mempunyai kritik terhadap suatu kebijakan pemerintahan itu disebut tokoh kiri. Seperti itu sederhananya. Makasih. Baik, itu konsep itu menurut siapa Yusuf? Pengertian kalau kanan pro, kalau kiri menentang, kontra, gimana? Menurut siapa itu? Itu Ustadz di jurnal yang saya baca di jurnal, istilah kiri digunakan dalam ilmu politik yang berarti perlawanan dan kritisme. Di jurnal ini mengambil sumber dari Kazuo Shimogaki, Kiri Islam antara modernisme dan postmodernisme, telaah kritis pemikiran Hasan Hanafi. Baik, sekarang kita bandingkan ketika ada istilah ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Apakah itu sejalan? Tidak. Kalau ekstrim kanan biasanya cenderung kepada Islam garis lurus misalnya. Sedangkan ekstrim kiri adalah orang-orang sosialis. Nah, itu kan sekarang perbandingannya kan ke sana. Ya. Jadi tidak bisa diartikan antara yang pro dengan yang kontra karena yang namanya ekstrim itu pasti ada konsep pembelaannya sendiri. Perbedaannya kalau ekstrim kanan sampai sekarang diistilahkan orang-orang yang ingin mengembalikan kepada konsep Quran dan Sunnah. Orang-orang yang ingin berada di jalan yang lurus. Jadi tidak asal hantam. Kalau pemerintahnya baik ya kita dukung kata mereka. Tapi kalau melenceng dan tidak atau keluar dari rel, dari garis yang benar, kita akan hantam, habisi. Beda dengan orang-orang kiri. Benar atau salah, pokoknya kita anti pemerintah. Nah, itu perbedaannya. Ya, pokoknya kita, nah, contohnya seperti PRD, orang-orang kiri sosialis, gitu kan. Pokoknya anti kemapanan, nah begitu ya. Jadi sebenarnya yang kita bahas hari ini adalah orang yang baik Hasan Hanafi maupun Arkun, ya, adalah 2 orang yang dikatakan berada di garis kiri. Mana Hadian Husaini, ya. Admin Armas itu sangat banyak mengkritisi pemikiran Hasan Hanafi maupun Arkun. Kejumudan itu memang menjadi alasan tokoh-tokoh kiri ini seolah-olah ingin membuka pintu nalar seluas-luasnya. Karena selama ini
Seolah-olah pintu ijtihad itu sudah tertutup bagi mereka. Namun kemudian yang sering menjadi kritik para peneliti adalah ketika dua tokoh ini kebablasan dalam mengarahkan konsep pemikiran dalam Islam. Apa contohnya? Contohnya tentang kasus hermeneutika. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu hermeneutika? Yusuf? Izin Pak, mungkin tafsir yang tafsir hermeneutika adalah mungkin sekilas tentang tafsir yang dulu digunakan untuk menafsiri Injil mungkin Pak. Ya, benar. Ya. Hermeneutika ini adalah metode tafsir yang digunakan untuk mentafsirkan Bible. Nah, kemudian ini dibawa oleh tokoh-tokoh kiri seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, dibawa ke dalam ranah Islam. Pertanyaannya, apakah di Islam memang sudah tidak punya lagi metode tafsir? Sedangkan Ibnu Taimiyah sudah jelas-jelas memberikan batasannya. Ya, Ibnu Taimiyah itu tidak kurang-kurang di dalam Islam ketika menggunakan metode tafsir. Pertama, Quran bil Quran, Quran bis sunnah, terus begitu urutannya. Ketika ingin menafsirkan satu ayat, cari dulu tafsirannya di dalam ayat lain. Kalau tidak ketemu, baru turun kepada penafsirannya di dalam hadis, penjelasannya dalam hadis. Begitu seterusnya. Baru qaul ulama, baru ijtihad ulama, begitu. Baru pintu ijtihad dibuka ketika sudah dihadapkan pada kasus-kasus fikih kontemporer. Ya, nah kedua tokoh ini dianggap sebagai tokoh kiri ya, maka jadi benar kalau saat tadi Rizky mempertanyakan, Ramdhani mempertanyakan, karena contohnya begini ya, kenapa Arkun bisa diangkat sebagai tokoh yang salah satu tadi ada di tulisannya siapa? Meliana dengan itu. Kenapa dia diangkat menjadi tokoh, salah satu tokoh yang melindungi orang-orang yang terkena penyakit AIDS? Coba, siapa yang tahu? Ya, karena sampai sekarang tidak ada balasan atau counter dari Arkun sendiri bahwa ternyata sinyalemen dia membela kaum homoseksual atau kaum gay. Itu. Jadi ya sebenarnya dari pemaparan Yusuf memahami apa yang ditulis, hanya saja disayangkan kritik penulis tidak ada terhadap pemikiran Hasan Hanafi. Karena Hasan Hanafi ini sampai sekarang dikaitkan dengan pertanyaan Ramdhani tadi masih digolongkan sebagai Islam kiri memang. Ya. Hasan Hanafi itu berseberangan dengan pemikiran tokoh-tokoh lurus Islam kanan seperti Hasan al-Banna, pernah mengkritik tulisannya Hasan Hanafi maupun Taha Hussein, ya itu tokoh-tokoh kanan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti yang disampaikan Damai tadi, sebenarnya makna kanan dan kiri itu adalah kanan itu adalah Islam yang berusaha untuk berada di jalan yang benar. Sedangkan kiri pemikiran lebih kepada penyimpangan, baik itu sosialis, komunis, liberalis gitu ya, yang disingkat dengan penyakit sipilis oleh Adian Husaini. Jadi begini Yusuf ya, nanti Yusuf membandingkan, silahkan cari beberapa tulisan untuk perbaikannya, cari beberapa tulisan karya Adian Husaini dan Admin Armas, itu juga sudah banyak di internet ya. Atau kalau bisa dapat bukunya langsung bagus. Di perpustakaan sudah banyak buku-buku karya Adian Husaini maupun Admin Armas ataupun dari tokoh-tokoh INSIS ya yang mengkritisi pemikiran orang-orang kiri seperti Hasan Hanafi maupun Muhammad Arkun. Kesalahan dua tokoh ini adalah terjadi konsep desakralisasi di dalam pemikiran Islam ya. Dua tokoh ini beranggapan bahwa tafsir itu tidak sakral. Semua orang punya kemampuan untuk melakukan tafsir. Padahal tidak boleh dalam Islam begitu kan? Ya, masih ingat tidak? Ada berapa jumlah ilmu yang harus dipahami, yang harus dijadikan bekal untuk menjadi seorang mufassir? Irham? Ya. Kalau terkait masalah tafsir, ya, sudah pasti kembali kepada masalah bahasa Ustaz ya.
Jadi cabang ilmu bahasa ini terkait seperti nahwu, Nahu, sorof, sorof, balaghah, balaghah, mantiq, ilmu mantiq, bayan, bayan. badi. Ya, mungkin kembali ke situ saat artinya karena ini kan tafsir, kajian tafsir itu kan untuk menafsirkan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Ya. lebih fokus kepada bahasanya gitu, Ustaz. Saja, bahasa saja. Yang lain? Ya. Nahwu ya, Ustaz. Ya, Ya. nahwu, sorof. Bagaimana dengan ilmu hadis? Sababul wurud bagaimana? Ya, itu juga termasuk, Ustaz. Nah, Baik. itulah ulama sudah menetapkan garisnya bahwa untuk menjadi seorang mufassir, apalagi menjadi seorang mujtahid, minimal menguasai 15 cabang ilmu. Nahwu sorofnya, balaghahnya, bayan, mantik, sababul nuzul, sababul wurudnya. Banyak sekali. Bahkan ada yang sampai 16 dan 17 cabang ilmu. Nah, dua tokoh ini dengan seenaknya mengatakan bahwa semua orang punya kesempatan dan punya kemampuan untuk melakukan tafsir. Artinya apa? Terjadi proses desakralisasi agama, desakralisasi ilmu tafsir. Padahal Ibnu Taimiyah juga sudah menetapkan garisnya. Imam Syafi'i juga. Sehingga lahirlah ilmu yang disebut dengan usul fiqh. Sehingga tidak semua orang, tidak sembarangan orang asal bisa baca terjemahan saja kemudian menjadi seorang yang mengeluarkan fatwa. Itu penyimpangan dalam agama. Coba lihat ustadz-ustadz mutaakhir yang sering tampil di TV itu. Cobalah lihat, dikit-dikit bisa mengeluarkan fatwa. Padahal tidak boleh. Ya, ketika menyangkut suatu ketetapan hukum, itu harus ijtima ulama dulu, baru mereka berijtihad. Nah, untuk menetapkan suatu ijtihad saja 15 cabang ilmu itu pun juga menjadi syaratnya. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan desakralisasi agama. Dua tokoh ini termasuk orang yang dicap sebagai orang yang menghilangkan kesakralan ilmu tafsir, bahwa semua orang bisa menjadi mufassir. Bahwa semua, karena manusia adalah diberi anugerah oleh Tuhan, alasannya menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan penafsiran. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Ini kritik dari beberapa penulis. Maka nanti ya, silahkan Yusuf compare lah. Nanti masukkan beberapa data dari minimal tokoh-tokoh INSIS tentang saran-saran yang sudah kita bahas selama ini, ya. Itu saja. Baik, siapa yang mau bertanya? Saya Ustaz. Baik, silakan Irham. Ya, terkait masalah perbaikan tadi Ustaz ya. Artinya yang saya tangkap itu dari setiap perpindahan pembahasan dari bab-babnya itu harus ada analisisnya gitu. Ya. Memang ini di tesis itu harus juga ada dibuat kesimpulan atau analisis kita itu Ustaz. Ya, karena itulah kontribusi penulis. Ya kan? Jangan sampai orang lantas ketika membaca, oh ini hanya isi hanya kumpulan data dari karya orang lain. Mana kontribusi penulisnya? Ya. Maaf, Afwan Ustaz sebelumnya, apakah misalkan dosen yang menguji kita gitu kan, semuanya selaras gitu artinya untuk mengkritisi tentang analisis dari kita ini gitu, dari mahasiswa. Apakah kalau rujukannya sama memungkinkan, tapi masalahnya begini, ada dosen stylenya beda-beda, ada yang pakai American style, ada yang British style. Kalau dosennya lulusan negara-negara Commonwealth, dosennya biasanya pakai British style. Tentu saja berbeda, jangankan yang British style dengan American style. Yang sama-sama American style lulusan UIN Jakarta misalnya, ya. Itu walaupun rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Ada yang fokus kepada metodologi, ada yang fokus kepada analisis, ada yang fokus kepada kesalahan-kesalahan pengutipan. Itu beda-beda. Jadi persiapkanlah kalian, pahami betul-betul. Itu intinya. Ya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Terus terkait pertanyaan yang lain, Ustaz, dari makalah tadi, Ustaz.
substansi makalah yang disampaikan oleh saudara Yusuf tadi tentang Islam kiri dan Islam kanan tadi. Sebenarnya Islam garis kiri ini kan populernya itu pada waktu kami masih mahasiswa itu era reformasi, Ustaz. Ya. Jadi di mana pengaruh pemikiran Islam kiri ini sebenarnya berpengaruh juga ke tokoh-tokoh di Indonesia gitu, Ustaz. Sebenarnya saya ingin sampaikan apakah tokoh-tokoh yang Islam garis kiri di Indonesia ini masih ada gitu, Ustaz. Dan apakah memang mereka itu sudah seperti ya Habib Rizik gitu kan, atau siapa lagi ya yang frontal gitu terhadap Islam itu tetap ada gitu di Indonesia ini gitu, Ustaz. Iya. Dan itu Sunatullah begitu akan ada kan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah yang kemudian dicap oleh orang-orang sekuler sebagai Islam garis kanan, itu akan ada. Demikian juga orang-orang yang akan menghalanginya, perintangnya. Maka sunatullah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Hizbullah dengan hizbus syaiton itu akan selalu bertemu. Nah. Oh iya. Ya kan? Iya. Pilihannya, apakah kita masuk hizbullah atau hizbus syaiton? Dalam Quran kan begitu. Kalau hizbullah dijanjikan surga, hizbus syaiton dijanjikan neraka. Tidak ada yang pilih di antara keduanya. Ya Allah, saya tidak apa-apa, tidak masuk surga, tapi jangan masukkan ke neraka. Saya nempel saja di antara keduanya. Tidak ada. Sedangkan orang yang mizannya sama saja akan menempati al-a'raf, ya kan? Tempat yang ditinggikan. Nunggu sampai proses hisab selesai, baru ada keputusan. Itu orang-orang yang ketika timbangannya seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Itu yang disebut dengan tempat yang ditinggikan, yang disebut dengan al-a'raf. Yang tidak selamat jatuh ke neraka, yang selamat naik surga. Selesai kan begitu? Benar. Ya, tapi sunatullahnya begitu. Ya, kalau ditanya apakah sampai sekarang ada, memang itulah pertarungan az-zira' bainal haq wal batil itu akan terjadi sampai akhir zaman kan? Ya. Tapi kalau kita ini mungkin apakah saya melenceng pertanyaan saya ini, tapi ini sangat ini dalam pemikiran saya gitu ya. Apakah Islam sekarang ini gitu sudah diinikan oleh rezim gitu Zat, atau gimana gitu ya, sehingga umat Islam sekarang ini untuk apa ya mengadakan semacam peribadatan gitu kan, seperti kita pada masa mudik dilarang gitu kan ya gitu Zat. Apakah ini yang dimaksud dengan apa namanya? Iya benar. Iya, memang sudah sampai fitnahnya. Yushiku akan sampai Nabi umat-umat yang lain mengeroyok kalian seperti hidangan al-akalah, hidangan di atas meja makan. Coba sekarang lihat ya. Yahudi membantai umat Islam di Palestina, Syiah membantai Islam di Suriah, Irak dan Yaman. Kemudian Hindu membantai Islam di India. Masjid Babri Ayodhya dibakar, kita tidak bisa bantuin, tidak bisa ngapa-ngapain. Setiap hari saudara kita dibunuh di Kashmir, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu ada di Hindu. Buddha baru saja diarahkan di Rohingya, membantai saudara-saudara kita Muslim di Rohingya. Ateis membantai kita di Cina, saudara kita Xinjiang. Dan yang terbaru, Kristen di Perancis. Bagaimana kita diperlakukan sangat tidak adil, banyak saudara kita dibunuh gitu ya. Itu di Prancis orang-orang Kristen. Jadi benar, orang-orang sekuler, orang-orang Islam yang munafik membantai kita di banyak tempat ya. Jadi kata Nabi sudah benar sampai kepada akhir zaman yang disebut dengan mulkan jabbarin, penguasa yang menindas terhadap kondisi umat Islam. Jadi kita perbaiki agama, jaga keluarga agama, anak-anak kita masing-masing. Mudah-mudahan diselamatkan. Itu aja ya. Karena fitnah akhir zamannya sudah sampai. Benar-benar. Absennya diisi, kita sudah selesai. Nah, tinggal satu kali lagi pertemuan, nanti janjian kapan siapnya 4 orang itu habiskan. Kemudian penilaiannya saya selesaikan dengan proses perbaikan dari makalah kalian masing-masing ya. Jadi kita tidak usah ujian tengah semester. Yang jelas diperbaiki semua makalahnya. Cukupkan, kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Nah.